الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kajian Kitab Tauhid pada malam hari ini kita akan lanjutkan setelah kemarin membahas tentang permasalahan sababul kufur, yaitu sebab kufurnya Bani Adam dan watarkihim dinahum wal ghulu fi salihin, dan meninggalkan agama mereka, yaitu gulu terhadap orang-orang saleh. Dan di dalam bab ini Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menarik beberapa kesimpulan. Di antaranya yakni kata beliau, al-ula anna man fahima hadzal bab wa babaini ba'dahu tabayyana lahu ghurbatul Islam wa ra'a min qudratillahi wa taqlibihi lil qulubi al-ajabi. yakni bahwasanya orang yang faham terhadap bab ini dan kedua bab setelahnya jelas padanya bahwasanya Islam itu akan mengalami gurbah, yakni keterasingan sebagaimana awal datangnya al-Islam. Kemudian yang kedua, ma'rifat awal syirk hadatsa fil ard annahu bi syubhatis salihin, yakni mengetahui awal terjadinya kesyirikan, awal munculnya kesyirikan di muka bumi ini, bahwasanya kesyirikan itu terjadi bi syubhatis salihin, yaitu bahwasanya kesyirikan itu terjadi dengan suatu syubhat terhadap orang-orang saleh, ya, suatu syubhat terhadap orang-orang saleh. Nah, dengan adanya syubhat yang menyebabkan seseorang itu terjatuh pada kesyirikan, maka syubhat itu bukanlah berarti sesuatu yang harus diuzur di dalam perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh seseorang. Karena sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu di dalam riwayat yang sahih, yakni bahwasanya awal terjadinya kesyirikan pada Bani Adam yaitu pada zamannya kaum Nabi Nuh alaihi salam. Terjadi pada zamannya kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Lantas kemudian ketika orang-orang saleh di antara mereka itu meninggal, auha syaitanu ila qaumihim, kemudian syaitan itu memberikan bisikan-bisikan, menebarkan syubhat kepada kaumnya. Yang pertama, an ansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban wa samuha bi asma'ihim, yaitu hendaklah kalian yakni membuat patung-patung mereka di tempat majelis-majelis mereka yang biasa mereka bermajelis di dalamnya, kemudian namakanlah patung-patung tersebut bi asma'ihim, yaitu menamakannya dengan nama-nama mereka. Dan ketika itu pula mereka fafa'alu, mengerjakannya, mengerjakan apa yang dibisikkan oleh para syaitan. Walam tu'bad, hanya saja ketika itu
patung-patung tersebut tidak disembah hatta idza halaka ulaik, yaitu sampai mereka yang pembuat patung-patung ini binasa ataupun meninggal, yakni wa nusiyal ilmu ubidat, dan ketika itu nusiyal ilmu itu sudah dilupakan. Ilmu itu sudah diangkat oleh Allah tabaraka wa taala. Di dalam riwayat Al-Bukhari, wa yunsahul ilm. Wa yunsahul ilm. Dan diriwayatkan oleh Kashmihani, wa nusikhal ilmu. Yaitu ilmu itu ketika itu darasat atharuhu. Ya. Yani jejak-jejak ilmu itu sudah hilang. Ilmu itu sudah diangkat oleh Allah tabaraka wa taala bidhihabil ulama, yaitu dengan perginya para ulama. Wa ammal jahlu, dan ketika itu jahil, kebodohan merebak luas. Hatta saru la yumayyizuna baina tauhidi wasyirk, sampai mereka tidak bisa membedakan mana tauhid dan mana syirik. Karena apa? Karena banyaknya syubhat. Fawaqa'u fi syirki dhannan minhum annahu yanfa'uhum indallah, dan mereka tersyubhat ketika jatuhnya ke dalam kesyirikan. Dhannan, mereka mengira kalau apa yang mereka lakukan daripada kesyirikan itu memberikan manfaat di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ada yang mengatakan hum syufa'auna indallah, mereka itu akan menjadi apa? Pemberi syafaat pada kami di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, dan berbagai macam syubhat. Namun di sini apakah Allah tabaraka wa ta'ala menguzur mereka? Ya. Apakah Allah tabaraka wa ta'ala tidak mengatakan pada mereka musyrik? Nanti dulu, jangan kita katakan pada mereka musyrik sebelum kita hilangkan syubhatnya. Ada enggak di dalam kitab Allah tabaraka wa ta'ala? Tidak ada. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla menyatakan mereka itu adalah sebagai musyrikun, sebagai kafirun. Taib, ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka orang-orang yang menguzur jahil di dalam perkara kesyirikan akbar, senyatanya mereka bertentangan dengan kitabullah tabaraka wa ta'ala, bertentangan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga asar-asar para salaful ummah. Dan ketika kita dapati syubhat-syubhat mereka, satu pun tidak ada yang berlandaskan kepada nas yang kuat di dalamnya, dan kebanyakan penukilan-penukilan yang hanya berdasarkan kepada fatwa-fatwa ataupun qila wa qala. Taib, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di dalam bab ini mengambil poin yang penting lagi, bahwasanya nasihatuhu, yaitu nasihatnya Nabi alaihi salatu wassalam, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu, hendaklah kalian berhati-hati terhadap sikap gulu. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu, sungguhnya kebinasan orang-orang sebelum kalian itu dengan sikap gulunya. Gulu dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, hadza 'amun fi jami' anwa'il ghuluwi fil i'tiqadat wal a'mal. Yani bahwasanya sikap gulu itu meliputi segala macam bentuk gulu
fil i'tiqadat, bisa terjadi di dalam keyakinan-keyakinan, bisa terjadi di dalam wal a'mal, amalan-amalan. Bisa terjadi dalam keyakinan, kemudian bisa terjadi di dalam amalan-amalan. Kemudian juga diperingatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebagaimana di dalam riwayat Imam Muslim. Mana tulab? Pada kemana? Fil ghurfah. Khuruju. Man fil ghurfah? Nah. Hilal. Kemudian, ikhwah sekalian dirahmati Allah tabaraka wa taala, diperingatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Halakal mutanati'un, qalaha thalathan. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya peringatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu tabaraka Ibnu Mas'ud rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanati'un. Binasalah al-mutanati'un. Al-mutanati'un adalah al-ghulu, yaitu orang-orang yang gulu, orang-orang yang gulat. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakannya 3 kali. Halakal mutanati'un, halakal mutanati'un, halakal mutanati'un. Yani kullu muta'ammiqin qawlan wa fi'lan. Semua orang yang mereka itu berlebih-lebihan di dalam din, baik perkataan maupun perbuatannya. Ikhwah sekalian yang rahmati Allah tabaraka wa taala, kemudian Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimahullah taala juga mengambil menarik kesimpulan. Ini ada beberapa poin yang diangkat. Sebetulnya beliau menuliskannya ada sekitar 20 poin. Yang penting-penting, yang paling urgen ataupun yang paling garis besarnya. Yani at-tasi'atu asyarah. Yang ke-19. At-tasrihu bi annaha lam tu'bad hatta nusiyal ilmu. Yani di sini terdapat penjelasan bi annaha lam tu'bad, bahwasanya patung-patung yang dibuat oleh pengikutnya orang-orang saleh, yang ketika orang-orang saleh itu wafat, dan ketika itu tujuannya memang bukan untuk disembah, tapi untuk apa? Untuk mengenang, ya, mengenang supaya termotivasi beramal soleh kalau ngelihat patung itu. Wow, termotivasi dengan orang-orang saleh yang sudah meninggalkan mereka. Ini awalnya tujuan mereka membuat patung tersebut, untuk memberikan semangat mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Qurtubi, Al-Qurtubi rahimahullah taala, wa innama sawara awailuhumus sur liyata'asu bihim wa yatadakkaru af'alahumus salihah fayajtahidu ka ijtihadihim wa ya'budullaha 'inda quburihim. Yani orang-orang generasi awal mereka dalam membuat patung adalah supaya mereka lihat asubihim, supaya mereka itu menjadikannya suri tauladan, menjadikannya apa? Contoh. Wa yatadzakkaru af'alahumus salihah, dan mengingat akan perbuatan-perbuatan mereka yang soleh. Ini awal mulanya. Fayajtahidu ka ijtihadim, sehingga mereka bisa bersungguh-sungguh di dalam beramal saleh sebagaimana bersungguh-sungguhnya mereka. Wa ya'budullaha 'inda quburihim, sampai mereka bahkan menyembah kepada Allah di sisi kuburan orang-orang saleh tersebut.
Awal mulanya itu tadi. Apa, supaya semangat ibadahnya, supaya bersungguh-sungguh seperti mereka. Nah, kata Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, "Tsumma khalafahum qaumun jahalu muradahum." Kemudian ketika mereka wafat, tinggallah generasi berikutnya. Kaum yang mereka bodoh, yang jahil terhadap tujuan maksud mereka. Fawaswasa syaitanu, dan fawaswasalahum syaitan. Syaitan itu memberikan waswas kepada mereka, anna salafahum kanu ya'buduna hadhihi sur wa yu'azimunaha. Bahwasanya pendahulu mereka itu dulu menyembah patung-patung ini, wa yu'azimunaha, dan bahkan mengagungkannya. Nah, fa hadza awwalu syirik hadatsah fil ard. Inilah awal kesyirikan itu terjadi di muka bumi ini. Ya, justru dengan kebodohan kesyirikan itu dilakukan. Bukan ketika orang melakukan kesyirikan lantaran bodoh kemudian dia diberikan uzur. Oh, dia kan bodoh gitu kan. Justru karena bodoh dia melakukan kesyirikan. Ya kan? Kalau dia enggak bodoh, maka tentu saja dia tidak akan mau melakukan kesyirikan apapun. Ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Yani maka di dalam athar ini menjadikan bantahan syubhat kepada para ahlul kalam. Jadi syubhatnya udzur jahil, syubhatnya mengudzur takwil dan lain sebagainya. Nah, ini banyak keluar dari para ahlul kalam. Ya, ahlul kalam, aqliyat, dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh bahwasanya kisah fawaid daripada kisah ini membantah kepada syubhatnya para ahlul kalam. Para ahlul kalam seperti orang-orang Jahmiyah, orang-orang Asy'ariyah dan lain sebagainya, turunan-turunannya. Yang mereka juga mengudzur taklid di dalam kesyirikan dan lain sebagainya. Ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, maka di dalam bab ini menjelaskan tentang bahwasanya awalnya terjadinya kesyirikan itu adalah ketika nusial ilmu. Justru ketika ilmu itu dilupakan, ketika ilmu itu diangkat oleh Allah tabaraka wa taala. Makanya yaumul qiyamah kelak nanti, kiamat itu la taqumu sa'ah. Ya, kiamat itu tidak akan tegak kecuali kepada orang yang la ya'rifunallaha atau la yaqulu Allahu. Mereka yang tidak mengenal Allah tabaraka wa taala, dan bahkan mereka tidak pernah mengatakan Allah, tidak pernah mengatakan Allahu. Kenapa? Karena ketika zaman itu nusial ilmu wa darasat atharuhu, yaitu ilmu itu dilupakan, jejak-jejak ilmu itu sudah hilang. Dan para ulama banyak diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apakah mereka diudzur? Tidak. Ya. Demikian juga pengikutnya Dajjal. Dia mengikuti Dajjal dikarenakan syubhat yang dibawa oleh Dajjal. Tidak mengetahui hakikat. Dajjal itu membawa apa? Membawa fitnah, ya.
membawa api dan air. Ya. Orang yang memilih air ataupun surganya Dajjal, maka dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan orang yang memasuki nerakanya Dajjal, maka dia masuk ke dalam jannahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah dia paham hakikat ketika itu? Tidak paham. Ya. Dia taunya apa? Ngikutin surganya Dajjal, hidupnya tentram, ya kan? Terus apa? Sejahtera. Nah, ini banyak yang tergiur nanti ketika Dajjal itu muncul. Maksudnya beliau membawa jannah itu ya itu tadi. Semua kehidupan duniawi dijamin oleh Dajjal. Ya. Dijamin oleh Dajjal. Hatta ada sebagian orang alim ketika itu di dalam riwayat yang menjadi pengikut Dajjal, dia mengatakan, saya tetap meyakini kekafirannya Dajjal, tapi saya membutuhkan apa? Kesejahteraan dari duniawi, butuh makan, minum dan sebagainya. Maka apakah dia diudur? Yang alim ini jelas tidak diudur. Yang jahil tadi, bahkan orang Arabi, orang Baduy yang banyak menjadi pengikut Dajjal, itu lantaran kebodohan mereka. Apakah mereka diudur juga nanti? Karena nggak paham hakikat. Hakikat. Kalau sekarang nggak paham hakikat, diudur terus. Gitu. Udur jahil hal. Tapi ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, maka justru ketika nusial ilmu, maka terjadilah kesyirikan. Ya. Fa fi bayanu ma'rifati qadri wujudihi wa mudarati faqdihi. Maka di dalamnya juga menjelaskan tentang pengetahuan terhadap yakni kadar keberadaan ilmu itu betapa pentingnya, ya, supaya kita ini bisa selamat dunia dan akhirat bil ilmi. Sebaliknya kemudaratan ketika hilangnya ilmu. Kemudaratan ketika hilangnya ilmu. Karena banyak kemudaratan yang akan dilakukan oleh manusia ketika mereka itu tidak berlandaskan kepada ilmu, baik perkataan dan perbuatannya. Nah, sebab itu maka al-jahlu ra'su syarri, yakni kebodohan itu adalah pangkal daripada kejelekan. Ya. Kalaulah bodoh itu khairun, lau kana al-jahlu khairan minal, yakni lau kana al-jahlu udhran, kata Imam Syafi'i, kalaulah kebodohan itu sebagai udzur, lakana al-jahlu khairan minal ilmi, maka niscaya kebodohan itu lebih baik daripada ilmu. Ya, selama-lamanya orang itu malah milih bodoh. Terus nggak ada keutamaan ilmu. Karena lebih baik bodoh. Iya. Saya mah lebih baik bodoh daripada tahu gitu kan. Ya, kalau tahu mah dosa. Kalau bodoh kan nggak dosa. Hah? Kalau tahu bisa kafir. Kalau tahu bisa kafir. Kalau tahu bisa kafir, ya udah pilih aja bodoh terus itu. Orang dalam masalah dunia aja nggak mau bodoh, gitu. Apalagi masalah akhirat. Tapi ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian bab berikutnya majaa min at-taghlid fi man abadallaha 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza abadahu.
yakni perlakuan keras terhadap orang yang menyembah kepada Allah di sisi kuburan orang yang soleh. Lantas bagaimana apabila ia menyembahnya? Nah, ini bab yang sangat penting di dalam pembahasan tauhid. Yani fa inna ibadatahu ya syirkul akbar. Beribadah kepadanya maka ini adalah kesyirikan akbar. Wa ibadatullah indahu wasilah ila ibadatihi. Dan beribadah kepada Allah indahu di sisi kuburannya orang soleh wasilah ila ibadatihi. Ya, wasilatun ila ibadati, maka itu adalah sebuah wasilah. Wasilah kepada yang akhirnya dia akan menyembah kepada orang soleh tersebut yang sudah wafat. Nah, ini berapa banyak? Seperti tadi kaumnya Nabi Nuh. Awalnya dia menyembah kepada Allah di sisi kuburan mereka. Ya kan? Yang akhirnya pada akhirnya disembahlah kuburan tersebut. Ya kan? Dan siapa awal pembawa kesyirikan penyembah kepada kuburan pada umat ini? Pada umat Islam sekarang ini. Ada yang tahu nggak sejarahnya? Ini orang-orang Rafidhah. Orang-orang Rafidhah. Ya, kemudian yang 11 dengan 11-12 sama Rafidhah itu Sufi. Ya. Ya, mereka mengawali kesyirikan pada umat ini dalam penyembahan kepada kuburan. Ya, kuburiyun, mereka kuburiyun. Para penyembah kubur, karena mengikuti jejak-jejaknya orang-orang terdahulu. Ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, perlu dibedakan antara kesyirikan dengan wasilah kepada kesyirikan. Ya. Kalau kesyirikan, ya, kesyirikan akbar, maka dia kufur. Sedangkan wasilah wa wasailu syirik muharramah. Sedangkan wasilah-wasilah perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan orang itu pada kesyirikan, maka itu diharamkan. Kenapa? Li'annaha tu'addi ila syirkil akbar. Karena itu akan menghantarkan orang tersebut kepada kesyirikan akbar. Ya. Wa huwa a'dhamudz dzunub. Sedangkan kesyirikan akbar itu adalah sebesar-besarnya perbuatan dosa. Taib, di dalam riwayat yang sahih, yakni an Aisyah radhiyallahu anha anna Ummu Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Yakni dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Ummu Salamah pernah menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja yang beliau pernah lihat di negeri Habasyah. Ya. Karena Habasyah ketika itu beragama Nasrani. Ya, din Habasyah, agamanya orang-orang Habasyah itu adalah beragama Nasrani. Ini rajanya Najasyi. Namun Raja Najasyi ini qad aslama. Masuk ke dalam Islam. Ya, dan beberapa dari keluarganya itu Nah, ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka taala, wa ma fiha minas sur, dan beliau juga menyebutkan apa-apa yang ada di dalam gereja itu berupa gambar-gambar, patung-patung, ya, patung-patung Maryam atau Nabi Isa yang mereka gambarkan atau sebagai Yesus gitu kan. Kalau sekarang gambarnya semakin modern lagi gitu, seperti artis Hollywood gitu. Hah? Apa?
Semakin tahun semakin ganti wajahnya. Semakin ke sini. Tapi ikhwah sekalian dirahmati Allah azza wajal, yakni faqala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyabdakan, ulaika idza mata fihim rajulus salih. Mereka itulah apabila ada orang yang soleh itu wafat di tengah-tengah mereka, awil abdus soleh, atau seorang hamba yang soleh, banu ala qabrihi masjidan. Mereka membangun di atas kuburannya masjid. Banu ala qabrihi masjidan. Ya, mereka membangun di atas kuburannya sebagai masjid. Wa sawaru fihi tilka sur, kemudian mereka membuat gambar ataupun patung-patungnya. Ulaika syirarul khalqi indallah, dan mereka itu adalah sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah tabaraka wa taala, ya. Dan di dalam hal ini terdapat dua fitnah yang terkumpul, terhimpun pada mereka. Pertama fitnatul kubur, yang kedua adalah fitnatul tamatsil. Ya. Fitnah tentang kuburan, kemudian tentang membuat patung. Nah, ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ini, yakni dikatakan oleh Imam Al-Baydhawi, oleh Al-Baydhawi mengatakan, lama kanatil yahud wan nasara yasjuduna liquburil anbiya ta'dhiman li sya'nihim wa yaj'alunaha qiblatan yatawajjahuna fi salati nahwaha wattakhaduha awthanan la'anahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka sujud kepada kuburan para nabi mereka sebagai ta'dhiman, sebagai bentuk pengagungan terhadap orang-orang saleh tersebut, dan menjadikannya kiblat yang yatawajjahuna fis shalah, ya mereka mengarahkan salatnya menghadap kepada kuburan tersebut. Wa takhaduha awthanan, yang akhirnya mereka menjadikannya sebagai awthanan, ya, sebagai sesembahan selain Allah tabaraka wa taala, la'anahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melaknat mereka. Dan di dalam hadis tersebut juga menjadikan pengharaman terhadap tahrimu bina'il masajid alal kubur, yaitu membangun masjid di atas kuburan. Dan ini adalah perbuatan yang dilaknat oleh Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau menjelaskan, jadi wa hadhil illah allati li ajliha naha syari' sallallahu alaihi wasallam an ittikhadil masajid alal kubur. Jadi ilat yang menjadikan larangan yang dilarang oleh Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan masjid atau membangun masjid itu di atas kuburan. Kenapa? Karena banyak umat-umat terdahulu yang mereka terperosok imma fi syirkil akbar au fi madunahu minasyirki, yakni terjerumus ke dalam kesyirikan akbar ataupun yakni di bawah kesyirikan akbar dari bentuk-bentuk kesyirikan. Ya.
Jadi itu ilatnya. Karena itu adalah wasilah sebagai bentuk sarana ataupun penghantar kepada kesyirikan. Sehingga Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadhaha masajid. Ya. yakni melaknat orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Ya, kemudian Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam juga melarang untuk sholat di atau menghadap pada kuburan, ya, atau di sisi kuburan. Oleh sebab itu maka kuburan bukanlah tempat ibadah, ya, membaca Quran, ya, berzikir atau dia sholat di situ. Karena Nabi SAW menyabdakan la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Nah, dalam mafhum hadis ini, ya, pemahaman hadis ini menunjukkan bahwasanya yang namanya kuburan itu bukan tempat baca Quran, bukan tempatnya yasinan, ya, sholat di situ, bukan. Dan kita dilarang rumah kita itu sepi daripada ibadah, kosong dari ibadah, dari tilawatul Quran, dari zikir, dari sholat dan seterusnya. Ya, ini ada lagi sengaja gitu buka tenda di kuburan baca Quran. Ya itu mahal itu bayarannya. Iya. Jadi mereka emang udah ada grupnya itu kadang senggol-senggolan juga ngaji di kuburan. Yang baru-baru meninggal biasanya kan di ngajiin tuh. Iya, diundang ngajiin sampai khatam. Tapi sekarang pakai ini. Apa tuh? HP. Dia nungguin doang. Gitu. Jadi cuma dibaca aja pakai HP. Lah. Sampai mana nih gitu kan. Dibaca. Kalau dia udah bosan gitu kan pakai HP lagi. Pakai HP lagi. Sama kayak orang mau ruqyah, dia nggak mau baca, cuman dengerin aja ada murotal. Taib ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, famin a'dhamil muhdatsati wa asbabis syirk, dan di antara kebid'ahan yang paling besar dan sebab terbesar kesyirikan as-salatu indaha wattikhaduha masajid, yaitu salat di sisi kuburan. Kemudian ittikhadha masajid, menjadikannya sebagai masjid. Masjid. Atau sebaliknya. Masjidnya dibangun kemudian dia nguburin yang yang membangun masjid itu di dalam masjidnya. Nah, ini banyak ini. Ya. Atau bahkan banyak yang mereka menguburkan mayitnya itu di sekitar masjid dengan alasan supaya adem, ya. Hah? Begitu ya. Di payung ada yang dibangun juga. Di sampingnya juga nggak boleh kan ya? Hah? Di sampingnya juga nggak boleh ya? Sholat. Lingkungan masjid gitu. Di kuburan boleh. Ya harusnya ya nggak boleh, khusus di pengkuburan aja gitu. Untuk kehati-hatian. Wa qad tawattarat
an-nususu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nahyi 'an dzalika wa taghlidhu fihi. Dan nas-nas yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mutawatir. Yang mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak. Ya, 3 orang ke atas. Mutawatir. Mayoritas meriwayatkan. Nas-nas dari Nabi alaihi salatu wasallam binahi an dzalika, yaitu akan larangan hal tersebut dan wa taghlidhu fihi, dan berlaku keras di dalamnya. Wa qad saraha amatu Thaif bin nahyi an bina'il masajid 'alaiha muttaba'ah minhum li sunnati sahihah as-sarihah. Dan sebagian kalangan yakni menerangkan, menyuarakan akan larangan membangun masjid di atas kuburan sebagai bentuk mutabaah mereka kepada sunnah sahihah sarihah. Wa saraha ashabu Ahmad wa ghairuhum min ashabi Malik wa Syafi'i bi tahrimi dzalika. Ya. Seperti para pengikutnya Imam Ahmad dan sebagainya dari pengikutnya Imam Malik kemudian Imam Syafi'i bi tahrimi dzalika, akan keharaman pertama menjadikan kuburan sebagai masjid, salat di sisi kuburan atau menghadap kepada kuburan. Itu diharamkan oleh Imam Syafi'i juga, oleh Syafi'iyah juga. Nah, namun banyak orang-orang mengaku mengikut Syafi'i malah apa? Doyan ke kuburan. Ya. Tolak belakang. Bahkan yang lebih gulat lagi itu, sebelum mereka pergi haji itu harus keliling dulu ke kuburannya para wali. Iya, ziarah kubur itu wajib, dan bahkan digembosi kalau apa namanya, bahkan mereka dibuat syubhat kalau enggak ziarah kubur ke mereka itu enggak sah hajinya. Fikihnya siapa coba? Imam Syafi'i aja enggak kenal Wali Songo gitu. Zamannya juga jauh. Hah? Apalagi Rasulullah SAW. Kemudian ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah taala menukilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, mengatakan, lama nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatruh khamisatan lahu ala wajhihi fa idza tanama biha kashafaha fa qala wa huwa kadzalik. Ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengalami apa? Sakarat, ya. Ketika beliau mau meninggal. Beliau itu kan mengalami sakit yang parah, ya. Ya, artinya ketika beliau merasakan itu kemudian menutup wajahnya, ya, dengan khamisah, ya, dengan kain itu. Kemudian beliau pun menyingkapkannya. Kemudian mengatakan,
Ya. Apa namanya? Mengatakan la'anallahu al-yahuda wa nasara. La'anallahu al-yahuda wa nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Jadi ketika beliau mengalami sakarat, ya, kemudian pingsan, kemudian ditaruh di wajahnya itu kain, kemudian ketika sadar beliau menyingkapnya dan mengatakan la'anallahu al-yahuda wa nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan para nabinya itu sebagai masjid. Ya. Yuhadiru ma sana'u. Di dalam hadis ini Nabi SAW hendak memberikan peringatan pada umatnya untuk menghindari, mewaspadai apa yang telah mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan. Ya, jadi ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam memberikan peringatan kepada umatnya dari hal-hal yang menghantarkan kepada kesyirikan yang kemudian beliau menyabdakan dilaknatnya orang Yahudi dan Nasrani. Ya, ini di penghujungnya kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berpesan kepada umatnya supaya tidak terjatuh kepada kesyirikan. Ya, ketika beliau mengalami sakit keras, ya, tafiqa yatrahu khumisatan lahu ala wajhi fa idza tanama biha kasyafaha. Ya, sampai ketika mengalami rasa sakitnya itu beliau, ya, yakni menaruh kain, mungkin kalau di kita sejenis kain kompres itu ya, di wajahnya. Kemudian setelah udah enakan, kemudian disingkapnya faqala, sampai beliau mengatakan la'anallahu al-yahud wa nasara. Ketika itu dilaknatlah orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka itu sebagai masjid. Maka sama orang yang mengerjakan sebagaimana yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka dia akan dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, dikatakan Imam Qurtubi fi ma'nal hadis. Makna hadis ini, wa kullu dzalika liqat'id dzari'atil muaddiyah ila ibadati man fiha kama kana sabab fi ibadatil asnam. Jadi semuanya ini adalah untuk memutus apa? Ad-dzari'ah. Memutus ad-dzari'ah al-muaddiyah. Ya. Jadi memutus hal-hal yang memungkinkan seorang itu terjerumus atau menghantarkan dia kepada beribadahnya itu kepada penghuni kubur tersebut. Sebagaimana ini sudah menjadikan sebab keumuman orang-orang terdahulu di dalam menyembah kepada berhala. Ya. Oleh sebab itu maka kata Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan rahimahullah ta'ala mengatakan, id la farqa baina ibadatil qabri wa man fihi wa ibadatis sanam. Oleh sebab itu tidak ada bedanya orang yang beribadah kepada kuburan dan orang yang berada di dalam kuburan, itu tidak dibedakan dengan orang yang beribadah kepada berhala. Juga tidak dibedakan berdasarkan kaidah ini orang yang mentashbih Allah Tabaraka wa Ta'ala, menyerupakan Allah Azza wa Jalla oleh akal pikirannya. Misal ketika sholat, ketika doa, ketika zikir, kemudian dia membuat khayalan seakan-akan dia melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, tergambar oleh benaknya, pikirannya. Maka ini juga sama ini. Penyembah kepada berhala. Karena kan Allah Tabaraka wa Ta'ala itu la tudrikuhul afham.
wala auham. Ya. Jadi Allah tabaraka wa taala itu tidak bisa didapati, tidak bisa digapai oleh pemahaman-pemahaman kita dan juga oleh perasaan-perasaan, prasangka-prasangka kita. Ya. Nggak bisa mencapai. Karena terbatas otak kita. Apa yang dibalik tembok sini nih nggak tahu juga kan apa. Apakah ada 13-nya atau enggak? Jadi akal kita itu tidak bisa menggapai apa yang di balik tembok aja, nggak bisa. Apalagi Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kebanyakan orang-orang musyrikin mereka menggambarkan Allah tabaraka wa ta'ala dengan bentuk dan rupa. Yang akhirnya mereka buat patung, akhirnya mereka buat apa? Gambar dan sebagainya. Awalnya dari alam pikirannya. Misal ketika Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Nah, ketika itu tidak boleh kita berpikiran tangan Allah begini-begini gitu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekal wajah Rabbmu gitu misal. Terus banyak tentang sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Qur'an. Nah, jadi ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuburan Nabi alaihi salatu wasalam itu sampai sekarang itu dijaga oleh Allah tabaraka wa taala dari apa? Dari penyembahan, daripada kesyirikan. Nah, doanya Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi supaya tidak dijadikan kuburan beliau itu sebagai authanan tu'bad, itu sebagai sesembahan-sembahan selain Allah tabaraka wa taala. Jadi Imam Qurtubi itu menjelaskan. Ya, jadi kaum muslimun ketika itu di dalam menjaga kehati-hatian mereka terhadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu lantas kemudian membangun fa'alu hiton turbatihi, yaitu membangun wasadul madakhil ilaiha wa ja'aluha muhaddaqa bi qabri sallallahu alaihi wasallam, ya, membangun tembok gitu kan, dua tembok yang besar, kemudian yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dicapai atau digapai oleh orang. Kalau antum ke Masjid Nabawi ya nggak akan tuh ngelihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling ngelihat tembok doang aja gitu. Kenapa? Karena takut, khawatir kuburan beliau dijadikan sebagai sebagai kiblat atau sebagai sesembahan atau minta doa kepadanya. Nah, ini jadi sejak dulu emang itu udah dijaga kuburan Nabi alaihi salatu wasallam itu. Tapi ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala beliau menukilkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim an Jundub ibni Abdullah qol sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla yamut bi khamsin. Kata Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Jundub bin Abdullah ibnu Sufyan al-Bajali,
itu mengatakan, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat mendengar 5 hal. Inni abra'u ila Allah ya yakuna li minkum khalilun fa inna laqad ittakhadani khalilan. Kama takhadha Ibrahimu khalilan. Walau kuntu mutakhidan min ummati khalilan la takhadtu Abu Bakrin khalilan. Ala wa inna man kana qablakum kanu yatakhiduna qubur anbiya'ihim masajid ala fala tatakhadul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalika. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat qabla ayyamuta bi khamsin, itu 5 hal. Pertama, inni abra'u ila Allah yakuna li minkum, yaitu aku abra' ila Allah, ya, menyerahkan kepada Allah. Yaitu ayakuna li minkum khalilun. Yaitu imtana amma la yajuzu li an af'alahu wal khalatu fawqa al mahabbah wal khallah fawqa al mahabbah wal khalilu wal mahbub ghayatul hubbi. Yani Allah Azza wa Jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, inni abra'u ilallahi ayakuna li minkum khalil fa inna laqad ittakhadani khalilan. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla melarang menjadikan bagiku dari kalian itu sebagai khalil. Fa inna laqad ittakhadani khalilan. Sedangkan Allah menjadikan diriku ini sebagai khalil. Kama takhadha Ibrahim khalilan, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilan. Apa itu khalil? Khalil itu adalah al-khalla fawqal mahabbah, kecintaan di atas mahabbah. Jadi khalil itu al-mahbub ghayatul hubbi. Kalau orang dikatakan khalil, itu lebih besar ini cintanya itu lebih besar, lebih tinggi lah daripada mahabbah. Hah? Iya, Habib. Oh ya, Habib. Habib mah belum ada apa-apanya daripada Khalil itu kan. Kalau Khalil lebih tingkatannya lebih ini lagi, lebih tinggi. Kalau zaman sekarang mah banyak yang mendewakan Habib itu. Sampai dicium bolak-balik gitu. Hah? Panutannya ya. Mengalahkan Rasulullah SAW ya. Timongnya Habibnya, sampai bahkan sorbannya aja udah ini banget, kayak berkah banget itu. Hah? Padahal yang penting tampang Arab. Dalam persoalan agamanya ya jahil. Tampang Arab pakai sorban, pakai gamis udah. Dipanggil Habib deh. Habib, mana Habib? Hah? Langsung jadi dia. Iya. Hah? Condet ya, markas. Orang condet ya. Al-Hawi. Iya, tempatnya itu. Baik.
Fa innallaha qad attakhadani khalilan. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku ini sebagai khalilan. Kama takhadha Ibrahim khalilan, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Walau kuntu mutakhidan min ummati khalilan, kalau aku ini boleh menjadikan dari umatku ini sebagai khalil, la takhadtu Abu Bakrin khalilan. Niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar itu sebagai khalil. Ala wa inna man kana qablakum yatakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Maka janganlah kalian itu menjadikan kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya aku melarang kalian daripada hal tersebut. Ya. Taib, ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi ini adalah larangan daripada Nabi alaihi salatu wassalam yang ilatnya adalah supaya tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menutup segala celah-celah atau hal-hal yang menghantarkan kepada kesyirikan. Ya. Pada sini ada yang ditanyakan barangkali? Fadhalu. Ada yang bertanya barangkali, silakan. Saya yang di Telegram, Fadol bertanya atau diskusi, langsung pakai mikrofon juga boleh nih. Ada? Kita akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa?